nggak mengerti. Ada satu unek-unek misalnya tentang diagram latifah. Kita kan dari yang punya diagram latifah itu kan tertulis di situ ada wilayah-wilayah Nabi. Ada wilayah Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, terus ada wilayah Nabi Muhammad. Teman yang di bengkel pernah bertanya, ini maksudnya apa? Gitu. Karena terus saya belum mengerti, makanya saya tanyain mumpung ada kesempatan di sini. Mohon penjelasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan Thariqah adalah perjalanan pengamalan seorang salik mengikuti apa yang sudah diajarkan guru. Di dalam perjalanannya setiap orang mempunyai pengalaman yang tidak sama. Berbeda-beda apa yang dialami, berbeda-beda apa yang ditemui. Nah, latifah yang tadi ditanyakan itu didasarkan kepada pengalaman ruhani dari guru-guru kita. Karena di thariqah yang lain latifahnya tidak seperti itu. Karena yang ditemui, yang dialaminya pun tidak seperti itu. Nah, latifah yang ada, yang kita lihat seperti ini. Nah, itu kan titik-titik latifah yang kemudian itu diisikan dengan pasal ilmu dengan tiklul jaharinya, digariskan kalimat la dari bawah ke atas dan seterusnya. Nah, kenapa muncul dalam satu latifah wilayah Nabi Adam, kemudian latifah yang lain nabinya berbeda juga. Jadi kalau berbicara pengalaman itu sesuatu yang bisa nggak, misalkan begini, saya coba ilustrasikan. Di depan saya ada minuman. Kemudian saya ingin coba minum air putih ini yang lebih, misalkan terasa rasanya lebih enak dipandangnya lebih kita, saya kasih supaya kelihatan jadi merah, campur kental. Kemudian air putih sesudah kita minum terasa nikmat, bisa menghilangkan dahaga. Jadi kan dicampur air panas, kita coba lagi. Ternyata seperti ini. Coba lagi dengan begitu. Tapi bukan dalam arti percobaan, tidak. Hanya berusaha menemukan satu cara yang lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan cara seperti ini, ternyata ada yang dirasa, tapi masih ada yang kurang. Didekatkan lagi dan dibimbing guru terus. Ketemu. Nah, sehingga dari perjalanan itu kesimpulan dari apa yang dialami, apa yang dirasa muncul seperti ini. Itu maksud saya. Tetapi bagi pengamal yang lain, salik yang lain, mungkin tidak seperti ini karena yang dialami beda. Kan thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah ini perjalanannya 5 thariqah. Di dalam Fathul Arifin Syawal 11 itu. Jadi pernah dikatakan Al-Fasiyah, terus ada berapa 5 thariqah. Sehingga dari perjalanannya menemukan dari hasil yang dialaminya yang sekarang Qadiriyah Naqsyabandiyah. Jadi sebetulnya di dalam Qadiriyah Naqsyabandiyah yang sekarang, yang kita sekarang itu ada di dalam itu nilai-nilai yang diambil tadi. Sebetulnya
Kalau dinisbatkan kepada Syekh Latif Syahbaz bisa tuh Toriko atau Khotibiyah atau Syahbaziyah. Tetapi karena takdirnya beliau, karena hormatnya beliau kepada induknya Toriko, dirinya adalah Syahbaziyah. Karena ternyata dari perjalanan Toriko A dan seterusnya diketemukanlah satu yang sama, kuncinya yaitu zikir. Gitu. Maka zikir dahar, zikir hobi itu kuncinya dari semuanya. Jadi ambillah kuncinya. Dan jahar hobi itu yang qadiriyah, salatiyah. Maka dinisbahkan. Nah, saya hanya bisa memberikan itu. Saya tidak bisa memuaskan Bapak pertanyaan tadi. Nanti bisa ditanyakan ke yang lebih ahli lagi dalam bidang ini, ya, dalam bidang latifah, ke guru kita semua nanti dalam pengajian apa judul ya, itu bisa mudah-mudahan Pak Kiai Abu Arif bisa menjelaskan ini nanti pada saatnya, karena beliau nanti lebih banyak literatur yang beliau kuasai, karena ini juga bukan tanpa literatur. Atau nanti ke guru kita langsung di sini pakai Wafi, ini juga bisa. Pernah belum ditanyakan belum. Jadi silakan nanti. Saya nggak begitu berani lebih jauh menjelaskan karena ini lebih menyangkut hal-hal yang sifatnya halus, lembut rohani ya. Spiritual rohani. Saya tidak didukung dengan keilmuan yang cukup untuk ini. Jadi akhirnya saya agak sedikit khawatir ketika menjelaskan lebih jauh yang rohani tanpa didukung keilmuan, malah jadi salah dalam menjelaskannya. Jadi baiknya itu saja lah dari saya yang bisa disampaikan. Nanti dimohon ke Al-Mutarab di sini. Beliau lebih mumpuni lagi ilmunya. Karena harus didukung dengan keilmuan dalam menjelaskannya. Kalau dari segi dari perjalanan rasa, perjalanan hati ini bisa, ini ketemu semua. Tetapi itu tadi untuk bisa ditransfer ke di luar diri ini kan harus butuh ilmu yang menguatkan. Nah itu tadi yang saya belum bisa karena kita dalam kelengkapan ilmu. Jadi kalau secara perjalanan ruhani rasa ini, ya kita tinggal bisa merasakan ya begitu aja, karena sendiri kan gitu aja gitu. Ya itu saja yang bisa ini. Mohon maaf kalau tidak puas, saya kira tidak puas ya. Baik, masih ada? Kalau ini